Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Tarotku akan mulai. Yang pertama adalah request komen dari Indra Libra ya. File 2 resonate, terima kasih. Indra Libra kembali, fokus ke nomor 2, oke. Nah, ini kemudian dari Paulus David 03. Kak, misal hasil tarot yang keluar negatif, apa kita harus jujur sama klien atau kita bantu mensugesti supaya kehidupan mereka lebih baik? Ya, tarotku sudah jawab di bagian komen sebenarnya ini. Waktu itu adalah, nah ini dia. Kita harus jujur, tapi dengan penyampaian yang positif sehingga bisa menjadi positif. Karena bahkan dari hal paling negatif pun sebenarnya terkandung hal yang positif. Jadi untuk teman-teman yang membaca tarot dan menemukan ada pembacaan yang negatif, tujuan kita dalam membaca tarot adalah menjadi konsultan, berkonsultasi dengan klien untuk menemukan solusi dari problem yang dia alami. Biarpun pembacaannya negatif, kita tidak boleh membacakan itu atau tidak jujur terhadap pembacaan. Tetap jujur, hanya saja bantu dia untuk bisa mengarah ke arah yang positif ya. Selanjutnya adalah dari Sri Delvi. Request. Dia kalau bertemu masih peduli, tetapi kenapa di sosial media dia memblok? Oke. Kalau bertemu masih peduli tapi di sosmed diblok. Dalam kurung mantan ya. Untuk yang punya mantan yang ketemu masih peduli tapi dia ngeblok kita di sosmed. Kira-kira kenapa? Kita baca sama-sama ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Kenapa saat bertemu dia peduli tetapi dia memblokku di sosmed? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Kenapa saat bertemu dia masih peduli tetapi dia memblokku di sosmed? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1 2 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1 2 3 4 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kenapa dia masih peduli tapi memblok di sosmed? Karena untuk dia, memblok kita di sosmed adalah tindakan yang bijaksana. Mungkin ada beberapa pihak yang merasa tidak nyaman kalau dia masih berteman dengan kita di sosmed ya. Tapi secara real, secara hubungan sebenarnya nggak ada problem apa-apa. Hanya saja dia memang membatasi kedekatan atau hubungan dengan kita ya. Ini memilih kartu tengah. Kenapa dia memblok kita di sosmed? Itu memang keinginan dia untuk menunjukkan bahwa dia dan kita udah nggak ada hubungan spesial lagi. Hanya teman saja ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Ini 10 won karena buat dia, dengan memblok di sosmed itu bisa membantu dia memperbaiki apa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi dia ingin kasih jarak, dia ingin putuskan seperti itu. Yang ini lebih ke arah ingin memperbaiki dengan cara memblok sosmed kita. Yang diperbaiki apa? Itu murni dari dia, bisa saja hubungan dengan orang lain yang mungkin pernah dekat dengan dia atau pasangannya yang sekarang. Dengan dia memblok di sosmed, dia mau memperbaiki itu ya. Oke, tarotku lanjutkan lagi. Dari Gertrudis Sinulia, terima kasih kembali. Kemudian dari Quena Junior, request Kak, apakah saya dan seseorang yang saya cintai akan bertemu setelah pertengkaran di antara kami beberapa saat yang lalu? Oke, apakah akan bertemu setelah pertengkaran ya? Sekarang fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah aku dan dia akan bertemu? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah aku dan dia akan bertemu? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1 2 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri apakah akan bertemu? 8 won atau 8 tongkat. Lihat tongkat-tongkatnya ini lebih ke arah jawaban iya, sedang proses dan akan segera bertemu ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu-kartu piala dan koin lebih banyak sebenarnya ngarah ke jawaban tidak. Tapi di kondisi ini sebenarnya dia ataupun kita sedang duduk menunggu. Kalau nggak ada yang memulai duluan ya nggak akan ketemu. Tapi kalau ada yang mau memulai duluan, pertemuan bisa terjadi ya. Harus ada yang mau memulai ya. Jika hanya duduk, hubungan ini nggak bisa terjalin lagi atau pertemuan nggak bisa terjadi. Ini yang memilih kartu paling kanan, kartu pedang dan tongkat lebih ke arah iya, akan bertemu. Namun bertemunya juga mungkin bisa dibilang tidak enak-enak banget kondisinya ya. Masih ada beberapa pertentangan, perselisihan, tapi akan bertemu ya. Dua ini bertemu, yang ini tergantung mau ngambil langkah atau tidak untuk bertemu ya.
Oke, tarotku lanjutkan lagi. Selanjutnya, oh ya, untuk sahabat yang request di YouTube, kalau tarotku sudah like komennya, itu berarti sudah tarotku buatkan videonya ya. Kemudian dari Tuti Ufiati, kapan Mas dia akan membuka blokiranku dan sebenarnya ada masalah besar apa sampai aku jadi korban kemarahannya? Oke. Pertanyaan adalah kapan dia akan membuka blokirannya. Sekarang fokus bayangkan si dia, kapan dia akan membuka blokirannya? Sebenarnya ada masalah besar apa sampai aku yang menjadi korban? Sekali lagi fokus, tanyakan dalam hati, kapan dia akan membuka blokirannya dan ada masalah besar apa sampai aku menjadi korban kemarahannya? Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kapan dia akan membuka blokirannya? Kartu 5 won, karena kartu minor ini selisihnya sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh, antara bisa 1 sampai 5 bulan ya kan. Dan ada kemungkinan juga kenapa dia memblok aku, ada masalah besar apa, dia sedang bertikai dengan orang-orang di sekeliling dia. Lingkungan dia sedang nggak bisa diajak bekerja sama, terjadi perbedaan prinsip antara dia dan lingkungannya. Ini yang membuat dia merasa mengalami suatu konflik yang cukup besar. Dan kenapa aku yang menjadi korban? Karena dia lagi kondisi nggak enak, lagi nggak nyaman, lagi konflik, dan dia merasa mungkin kita adalah orang sekelilingnya juga yang membuat dia terganggu secara prinsip. Dia akan akhirnya dia ngeblok kita juga ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini lebih berat untuk dibuka blokirannya karena bisa jadi masalah besarnya adalah dia sedang dalam hubungan yang lainnya lagi ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu mayor sebenarnya memberikan indikasi selama kita mau bijaksana, mau mencoba bertanya duluan kenapa dia ngeblok aku, atau mencoba menemui atau mencari cara, ini mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Sebenarnya problem yang terjadi antara internal, antara dia dengan orang-orang terdekat ataupun mungkin dengan dirinya sendiri. Sebenarnya kita nggak masuk di problem dia. Hanya saja mungkin dia butuh waktu untuk dia bisa lebih jernih. Untuk berapa lamanya, kalau kita nggak ambil langkah, kartu Hierophant ini bisa menjadi indikasi kartu yang cukup lama sampai problem dia dengan dirinya atau lingkungannya selesai. Jadi ini masih panjang ya. Yang ini lebih ke arah akan sulit dibuka karena dia mungkin sedang dalam hubungan lainnya yang mungkin nggak ada kita di sana. Sedangkan yang ini bisa 1-5 bulan ya. Oke, tarotku lanjutkan lagi. Request selanjutnya adalah request dari Indah Libra. Pagi saya hadir sahabat tarotku, terima kasih bacaan tarotnya, semoga sahabatku berlimpah rezeki dan semakin sukses, amin. Terima kasih. Seputih salju, pagi bosku, lama nggak muncul, rindu readingannya. Bosku, terima kasih readingannya, sukses selalu bosku. Request, apakah dia soulmate-ku? Oke, fokus bayangkan si dia. Pertanyaan kali ini adalah apakah si dia soulmate-ku? Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah dia soulmate-ku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia soulmate-ku? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, apakah dia soulmate-ku? Biarpun ada keraguan dalam hati kita, kartu tongkat dan pedang lebih ke arah jawaban iya, dia soulmate-ku. Hanya saja mungkin aku nggak yakin, tapi sebenarnya dia adalah soulmate-ku ya. Yang memilih kartu tengah, kartu koin dan kartu piala lebih banyak ke arah jawaban tidak, dan ini memang lebih ke arah jawaban tidak. Dia hanya orang yang secara fisik ada untuk aku, jadi dia bukan soulmate, tetapi dia adalah orang yang secara fisik nyata ada untuk aku ya. Ini memilih kartu paling kanan, yang ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita nggak nyaman juga dengan dia, tapi dia adalah soulmate kita ya. 2 ini soulmate, yang ini enggak, tapi ini orang yang punya keberadaan nyata untuk kita ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Nining Pelestari, tarotku stay healthy, selalu menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Terima kasih. Tarotku lanjutkan. Metro Love, Mas Tarot request dong, apa betul dia akan menepati janjinya nanti akan datang bulan Desember? Apa dia serius karena saya telah dikenalkan sama keluarganya? Oke, apakah dia akan datang di bulan Desember dan apakah dia serius ya? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah betul dia menepati janji datang di bulan Desember? Apakah dia serius?
Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah betul dia akan menepati janji datang di bulan Desember? Apakah dia serius? Oke. Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, apakah dia akan datang menepati janji di bulan Desember dan apakah dia serius ya. Kartu Magician sebenarnya memberikan sebuah indikasi dalam waktu dekat, karena sifat Magician ini suatu yang instan, cepat, dalam waktu dekat, dan bulan Desember memang tidak lama. Dia akan memberikan sebuah keajaiban atau dia akan datang dan dia memang serius ya. Ini yang memilih kartu tengah. Sebenarnya kartu cup dan koin lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak, namun titik berat kartu 10 pentakel adalah kedekatan dengan keluarga. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia akan datang, kan terjadi berkumpul bersama keluarga, berarti dia akan datang dan dia serius untuk membangun sebuah keluarga ya. Ini memilih kartu paling kanan, yang ini juga jawaban yang positif. 4 won adalah visi atau tujuan dan seringkali menjadi simbol kalau dalam hubungan ke arah pernikahan. Yang ini juga dia akan datang dan dia memang serius, jadi 3 kartu ini, 3-tiganya serius ya. Oke, tarot kelanjutkan kembali. Dari Lisnawati. Pagi tarotku, senang bisa melihat readingannya lagi. Request dong mas, saya ini jarang ketemu dan disuruh percaya dan sabar dulu sama dia karena keadaan pandemi. Apa saat ini dia menjalin hubungan dengan wanita lain selain saya? Good luck. Oke. Apakah dia punya yang lain ya? Ini adalah judul pertanyaannya, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah si dia punya yang lain? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah si dia punya yang lain? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah si dia punya yang lain? Kartu 3 cup seringkali menjadi indikasi untuk sebuah hubungan alternatif. Yang ini ada indikasi bahwa dia punya yang lain ya. Ini indikasinya cukup kuat bahwa dia punya hubungan yang lain ya. Nah, kartu The World sebenarnya mengindikasikan akhir sebuah fase lama dan awal suatu fase baru. Dan ini terkait dengan pandemi, dia nggak bisa ketemu. Ini bukan karena dia punya yang lain, tapi memang karena memang kondisinya yang membuat tidak bisa bertemu ya. Dan yang ini tidak punya yang lain. Nah, kartu Judgment sebenarnya mengindikasikan apa yang dia tabur itu akan dia tuai. Ini adalah tentang hal-hal yang tertunda nantinya juga akan terpenuhi dengan baik. Jika dikaitkan dengan alasan dia karena pandemi, nantinya juga pandemi ini akan selesai. Jadi yang 2 ini memang karena pandemi, sedangkan yang 1 ini karena memang dia punya hubungan lain ya. Ini 2 positif, ini 1 kurang positif ya. Tarotku lanjutkan kembali. Dari Yulia Ronte. Readingan ini yang aku tunggu-tunggu. Terima kasih. Dari Liana Wati. Oh, mohon maaf ada yang terselip. Dari Ayu Gita. Mau tanya, saya pas itu tarot bertanya tentang kuliah, lalu dapat kartu Chariot dan Star, tapi yang dikatakan semuanya buruk-buruk. Perkataannya buruk-buruk dan buat saya down karena dibilang saya tidak akan dapat. Apa benar? Saya bingung harus percaya atau tidak, mohon pencerahan. Oke, mungkin sekilas tentang kartu tarot ya ini ya. Kartu The Star dan kartu Chariot. Oke, tarotku akan bahas sedikit tentang kartu The Star dan kartu Chariot. Tarotku tarik kartunya dulu ya. Akan lebih enak bahas kalau kita lihat gambarnya sama-sama. Kartu Chariot dan kartu The Star. Ini kartu Chariot. Dan satu lagi kartu The Star. Nah, ini kartu The Star. Kita akan bahas yang Chariot dulu. Jika pertanyaan kita tentang kuliah, sebenarnya kartu Chariot ini berbicara tentang suatu pergerakan atau perubahan ke arah yang baik. Jadi di dongeng zaman dulu, di kisah zaman dulu, saat kereta perang datang dalam sebuah peperangan, arus peperangan akan berubah ke arah yang baik, kepada yang membawa kereta. Jadi jika dikaitkan dengan perkuliahan, selama dalam kuliah ini kamu memegang kontrol penuh atas dirimu, nggak gampang ikut-ikutan teman, kuliah kamu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Sebenarnya Chariot mengarah ke arah jawaban seperti itu. Sedangkan kartu Star ini bisa dikatakan kartu peluang, harapan, dan kartu keberuntungan. Kita lihat di sini ada sebuah cahaya, ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 bintang besar.
Setiap hari dalam 7 hari kita selalu bertemu peruntungan-peruntungan kecil dan mungkin juga ada peruntungan besar. Selama kita tidak kehilangan harapan. Jadi dua kartu ini kartu yang sangat positif sebenarnya. Memang ada sisi dualitas ke arah negatifnya. Jika di kartu star, sisi negatifnya adalah jika kita tidak mengambil peluang-peluang dalam kuliah kita, bisa saja kita kehilangan banyak peluang, bisa lulus lebih lama, bisa mungkin ada beberapa mata kuliah yang kita nggak bisa kejar kalau kita kehilangan peluang yang ada. Jadi ini ada banyak peluang, kalau kita nggak ambil itu hilang. Bukan berarti kuliah kita menjadi berantakan, hanya saja bisa ada penundaan kalau kita nggak ambil peluangnya. Jika kita ambil peluangnya, bahkan kuliah kita bisa menghasilkan hasil yang sangat cemerlang. Nah, sedangkan sisi negatif di Chariot, kalau kita gampang ikut-ikutan, ini bisa membuat jalannya kita nggak lurus. Dalam artian ini bukan hal yang buruk, tapi bisa saja ada penundaan. Dan keduanya adalah kartu yang positif ya. Oke, tarotku lanjutkan lagi. Dari Lianawati, tarotku aku request dong, aku pisah sama pacarku. Aku mau tahu bisa balikan lagi nggak sama dia. Oke, untuk yang baru pisah, kira-kira bisa balikan lagi nggak dengan si dia? Sekarang fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah aku bisa balikan dengan si dia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah aku bisa balikan dengan si dia? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, apakah bisa balikan lagi dengan dia? Kartu The Lover sebenarnya memberikan suatu kondisi di mana ada kekuatan cinta yang besar di antara kalian, dan ini bisa mewujudkan kalian balikan lagi. Yang ini kemungkinan balikannya besar ya. Ini yang memilih kartu tengah. Nah, ini tergantung tawaran yang diberikan. Balikannya bisa, tetapi apakah dengan balikan kalian nggak akan pisah lagi? Ini pertimbangkan baik-baik. Kalian bisa balikan selama, yang penting di awal kalau memang mau balikan nanti, pertimbangkan baik-baik. Lihat jelas-jelas apakah memang balikan jalan yang terbaik, tapi peluang balikannya ada ya. Bahkan mungkin dia yang menawarkan untuk balikannya. Ini yang memilih kartu yang paling kanan. Kartu Justice sebenarnya mengindikasikan tentang memutus masa lalu dan memulai suatu langkah yang baru. Untuk yang memilih kartu paling kanan, move on bisa menjadi alternatif yang lebih baik. Dan jika kalian memutuskan apakah bisa balikan atau tidak, sebenarnya kalian pun bisa balikan. Hanya saja, jika itu hanya mengulang masa lalu, mengulang luka yang sama, mengulang sakit yang sama, mengulang kecewa yang sama, itu untuk apa jadinya balikan? Jadi pertimbangkan baik-baik untuk yang paling kanan, karena ini adalah jalan untuk move on yang bagus ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari Dewinta Savitri, nomor 3, amin ya Allah, semoga segera ketemu jodoh yang baik dan bertanggung jawab. Oke. Kemudian dari Vera Puspita, apakah orang yang selalu terkoneksi dengan saya, yang selalu ada di pikiran saya, benar-benar mencintai saya? Oke, sekarang fokus ya. Fokus, bayangkan si dia. Apakah orang yang sering terkoneksi di pikiran saya ini benar-benar mencintai saya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah orang yang sering terkoneksi dengan saya di pikiran ini benar-benar mencintai saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia benar-benar mencintai saya? Kartu Chariot lebih ke arah jawaban iya dan bahkan ini bisa hubungannya mengarah hubungan yang lebih serius lagi, bahkan ke arah pernikahan ya. Ini yang memilih kartu tengah, yang ini juga ke arah dia mencintai. Sebenarnya kartu cup dan kartu koin banyak berbicara ke arah jawaban tidak secara general. Namun di 6 cup ini adalah tentang berbagi perasaan. Yang ini memang ke arah dia mencintai ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Hangman sebenarnya memberikan sebuah simbol. Dia mencintai, hanya saja ada pengorbanan yang harus dilakukan. Dalam artian, jika kedua belah pihak memang mau berkorban, ini adalah kartu yang baik bahwa saling mencintai. Namun, jika hanya ditunda-tunda saja, hanya terkoneksi di pikiran saja, nggak ada langkah yang diambil, ini akhirnya jadi akan menggantung hubungannya. Tiga-tiganya punya indikasi mencintai. Dimana yang pertama, indikasi mencintai yang pertama ini, ada di arah akan bisa ngarah ke yang serius, yang ini memang berbagi perasaan, dan yang ini kalau mau berkorban sebenarnya kalian bisa mengarah ke hubungan yang luar biasa bagus ya. Oke, mungkin gambarnya lebih jelas. Nah, oke, tarotku lanjutkan lagi.
Selanjutnya adalah dari Lisnawati nomor 2 menyimak. Terima kasih Mas, terima kasih kembali. Vera Puspita, apakah di tahun ini saya masih bisa ke Australia lagi? Kira-kira bulan berapa ya? Oke, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah tahun ini saya bisa ke Australia lagi? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah tahun ini saya bisa ke Australia lagi? Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah bisa ke Australia lagi tahun ini? Kartu 10 cup lebih ke arah jika memang kita ada keluarga di Australia, maka bisa berkumpul bersama-sama. Namun jika tidak, yang ini lebih banyak habiskan waktu bersama keluarga. Berarti yang ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung. Jika tujuan ke Australia untuk berkumpul keluarga, maka ini akan bisa terwujud di tahun ini dan bisa kemungkinan di akhir tahun ya. Namun jika hanya untuk sekedar jalan sendirian, bahkan nggak ada keluarga, ini lebih ke arah tidak ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah jawaban iya, bisa jadi sekitar akhir tahun juga ya. Sekitar bulan, yang ini bulan 10 ke atas, yang ini bulan 11 ke atas ya. Sedangkan yang paling kanan, yang ini murni tergantung kita. Sebenarnya kapanpun kita mau, kita bisa berangkat. Begitu sudah memungkinkan penerbangannya, silakan berangkat. Karena ini murni kontrol penuh di tangan kita dan di tangan orang-orang yang memiliki kuasa. Jadi mungkin jika penerbangannya sudah dibuka, bisa langsung berangkat karena ada di kontrol raja ya. Oke, lanjutkan kembali. Dari Cecilia Bonita, nomor 2, semoga resonate. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Dari Ningtia Sandayani, terima kasih kembali. Kemudian yang terakhir dari Metro Love, Kak request dong, apakah aku ditipu sama perusahaan karena begitu banyak uang yang aku transfer untuk membayar biaya cukai? Terima kasih atas bantuan readingnya. Oke, fokus ke diri. Kemudian sekarang bayangkan perusahaan tempat kita bekerja ya. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah aku ditipu oleh perusahaan? Sekali lagi, bayangkan perusahaannya. Tanyakan dalam hati, apakah aku ditipu oleh perusahaan? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah ditipu oleh perusahaan? Kartu Queen of Cups lebih ke arah tidak, karena berkaca dari masa lalu juga. Sebenarnya perusahaan ini tidak punya niat untuk menipu. Yang ini lebih ke arah tidak. Sikapi hal ini dengan bijaksana, bertanyalah dengan detail, dengan jernih, tapi ini tidak ada indikasi ditipu ya. Ya, ini memilih kartu tengah. Sebenarnya kartu Hangman ini memberikan indikasi akan banyak penundaan atau sedang ada penundaan. Selama kita mau berkorban, penundaan ini bisa di break. Namun jika kita hanya menggantung dan nggak ngambil langkah, ini akan menjadi sesuatu yang menyakitkan kita. Ada indikasi penipuan kalau kita nggak ambil langkah yang ini ya. Ini memilih kartu kanan. Kartu Magician juga sering dikenal dengan kartu trickster, di mana banyak muslihat di sini. Ini juga bisa menjadi indikasi bahwa penipuan sedang terjadi ya. Yang ini 2 ini ada indikasi penipuan, yang ini tidak ya. Oke, sudah terbaca semua yang ada di bagian komen. Pembacaan video ini, pembacaannya sampai sini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video tarotku, bagikan pengetahuan dari tarotku. Jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.